Marilah kita bersatu hati dalam doa menyambut pelayanan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu hidup kami subur dan berbuah, mendatangkan manfaat dan menjadi berkat. Tapi kami tahu kami tidak mungkin hidup bertumbuh dan berbuah kalau akar kami pada firman-Mu tidak dalam. Oleh karena itu, berikanlah kepada kami hati yang selalu siap untuk belajar dan berakar pada firman-Mu. Biarlah hati kami, Tuhan, dipenuhi oleh firman-Mu, dan kami boleh mendengar pesan dari hati-Mu, supaya hidup kami berjalan selaras dengan rencana-Mu. Di dalam Kristus kami memohon hadirat-Mu dan Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami. Amin. Saudara sekalian, pembacaan Injil pada hari Minggu Palmarum, Minggu Prapaskah yang ke-6 ini diambil bacaan kita dari Injil Lukas 22, 14 hingga 23. Kita masih berada dalam tema simbol-simbol yang berbicara. Minggu lalu kita berbicara tentang minyak narwastu, dan hari ini adalah cawan dan roti dibagikan. Mari kita bangkit berdiri selama pembacaan Injil Lukas 22, 14, 23. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya
Hosiana. Jemaat, silahkan duduk kembali. Saudara sekalian, ada pepatah mengatakan, breaking bread, building bridges. Ketika manusia berbagi roti, makanan, mereka sedang membangun jembatan hubungan, mempererat hubungan. Breaking bread, building bridges. Ngomong-ngomong tentang bridge, jembatan. Ibu kota Hungaria, yaitu kota Budapest, adalah gabungan dari dua kota, yaitu Buda dan Pest. Buda di bagian barat, yang lebih banyak berbukit-bukit, dan Pest di bagian timur yang lebih flat. Buda dan Pest dipisahkan oleh sungai yang namanya Sungai Danube. Saudara sekalian, Buda dan Pest menjadi satu kota karena dihubungkan oleh sebuah jembatan. Jembatan yang dibuka sejak tahun 1849. Nama jembatan itu adalah Széchenyi Chain Bridge, yang seringkali disebut Chain Bridge saja. Bisa dibayangkan jembatan ini memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan yang berlangsung di kota Budapest. Waktu kami sekeluarga berlibur di sana, berulang kali kami melewati jembatan itu karena harus pergi ke sana sini antara Buda dan Pest. Jembatan. Saudara sekalian, di dunia ini kalau manusia ingin menyatu, saling berhubungan, hidup berdamai, bersahabat, mereka membangun jembatan. Jembatan adalah simbol persekutuan, perdamaian, persahabatan. Tapi sebaliknya, apabila manusia mau bermusuhan, saling membenci, dan ingin memisahkan diri satu sama lain, yang didirikannya adalah tembok, wall. Seperti tembok Berlin yang dikenal dalam sejarah Jerman Timur dan Jerman Barat sebelum diruntuhkan pada tahun 1989. Tembok. Ketika mengadakan perjamuan malam, Passover dengan murid-muridnya, Yesus tahu ada tembok
yang sedang merintangi persekutuannya dengan para murid dan sahabatnya itu. Tembok itu tidak atau belum kelihatan jelas, tetapi sangat nyata. Yang pasti, tembok itu pelan-pelan berwujud tembok pengkhianatan yang sedang disusun oleh salah seorang dari ke-12 muridnya, Yudas Iskariot. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Di tengah persekutuan mereka itu, ada tembok yang sedang dibangun, namanya tembok pengkhianatan. Persahabatan di antara mereka sedang diiris oleh pisau yang tajam, pengkhianatan Yudas Iskariot. Dan yang lebih besar adalah tembok yang bernama tembok maut, yang bayang-bayangnya sudah dirasakan dan dilihat oleh Yesus malam itu. Tembok ini bakal memisahkan dia dari orang-orang yang dikasihinya. Tembok maut. Bayangkan Anda termasuk bisa minta tolong HP-nya dimatikan, saudara-saudara. Ini sangat mengganggu. Minta maaf, kalau ada yang masih menyala, tolong HP-nya dimatikan. Terima kasih. Dan yang lebih besar dilihat Yesus waktu itu adalah sebuah tembok yang bernama maut, death. Bayangkan Anda duduk di antara murid-murid itu dan mendengar guru dan sahabatmu berkata begini, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Ayat 15 dan 16. Bayangkan Anda ada di situ dan mendengar suara Yesus berkata seperti itu. What does it sound like? Kedengarannya seperti apa? Ya, itu terdengar seperti sebuah bahasa perpisahan. Ini terakhir kalinya. Aku gak akan minum lagi pokok anggur, hasil anggur. Aku rindu makan pesta Paskah ini bersama kamu, sebab ini yang terakhir kali. Nadanya seperti orang berpamitan menjelang kematian, datang menjemputnya. Maut. Yesus sudah melihat tembok besar, hitam, pekat, tembok maut. Dan faktanya memang itulah. Maut saat itu sedang bersiap-siap untuk memisahkan mereka. Yesus melihat tembok besar yang mengerikan itu. Tetapi Yesus juga sekaligus melihat itulah tugas utamanya datang ke dunia ini. Tugas utamanya adalah meruntuhkan tembok yang merintangi persekutuan, baik antara manusia dengan Allah
maupun antara manusia dengan sesamanya. Tuhan Yesus datang untuk meruntuhkan tembok itu yang namanya dosa. Sin. Dosa itulah yang membuat Yudas Iskariot berkhianat. Membuat murid-murid yang lain suka bertengkar tentang siapa yang paling besar, siapa yang paling baik, siapa yang paling benar di antara mereka. Dosa itulah yang membuat rumah tangga terkoyak. Dosa itulah yang membuat di dunia ini ada persaudaraan yang retak. Dosa itulah yang membuat akal sehat manusia rusak. Dosa itulah yang membuat kebencian merebak. Dosa itulah yang membuat satu komunitas rusak. Satu bangsa teracak-acak. Dosa itulah yang membuat manusia suka mendirikan tembok. Tembok fanatisme, tembok keangkuhan, tembok kecemburuan persaingan yang tidak sehat, tembok permusuhan perseteruan, tembok peperangan, satu dunia global yang saling membutuhkan dibuat bermusuhan, perang. Dosa melahirkan tembok. Hubungan baik diputuskan, dipisahkan. Itulah esensi dari maut. Maut itu membangun tembok. Karena pekerjaan dosa memang mendirikan tembok. Maut itu artinya hubungan dipisahkan. Baik hubungan vertikal dengan Allah maupun hubungan horizontal di antara manusia dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Yesus datang ke dunia dengan tujuan sebaliknya. Yesus melawan maut. Yesus menghadapi maut untuk mengalahkannya. Dalam bahasa pengakuan iman rasuli kita, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Facing and conquering the death. Yesus tidak memisahkan hubungan. Yesus itu justru menyambung hubungan. Yesus itu mendirikan jembatan, bukan mendirikan tembok. Bahkan Dia menjadikan dirinya sendiri menjadi jembatan. Cawan dan roti dalam perjamuan itu menjadi simbol pemberian dirinya untuk menjadi jembatan itu. Yesus menjadikan tubuhnya sendiri menjadi jembatan yang menghubungkan, jembatan yang mendamaikan Allah dengan kita, vertikal. Dan Dia menjadikan dirinya menjadi jembatan yang menghubungkan hubungan antara kita dengan sesama, horizontal. Palang kayu vertikal, palang kayu horizontal, itulah yang kita kenal sebagai
kayu salib. Bukan. Kayu salib di Bukit Golgota. Palang kayu vertikal dan palang kayu horizontal itu adalah jembatan. Dan tubuh Yesus tergantung di situ menjadi jembatan. Itu sebabnya dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Cawan dan roti itu menunjuk pada salib Yesus Kristus. Pemberian tubuh menjadi jembatan. Dan itu adalah wujud kasih yang paling besar. Kalau kita meminjam istilah dari lagu pop ciptaan Paul Simon, Yesus itu menjadikan dirinya sebagai a bridge over troubled water. A bridge over troubled water. Lirik lagu ini sangat indah dan meaningful. Antara lain berbunyi begini. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part when darkness comes and pain is all around. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Jesus laid down himself over the horrible power of death for us. Yesus menyerahkan dirinya menjadi jembatan di atas kobaran api kerajaan maut. Not just troubled water, tetapi kobaran api kerajaan maut. Dia menjadi jembatan dengan tubuhnya supaya kita melewati semua itu dengan selamat. Itu sebabnya Injil Yohanes menulis dalam Yohanes 15 ayat 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah yang dilakukan Yesus. Dan dia memberi simbol itu di malam perjamuan itu dengan cawan dan roti yang menunjuk pada salib. Salib itu adalah jembatan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan dirinya sebagai a bridge. Jembatan. Jembatan menuju Allah Bapa. Jembatan menuju pengampunan. Jembatan menuju keselamatan dan hidup yang kekal. Jembatan menuju masa depan yang direncanakan Tuhan. Jembatan menuju pengertian, dialog komunikasi yang sehat. Jembatan menuju persahabatan, jembatan menuju kerukunan, jembatan menuju perdamaian.
dan seterusnya. Yesus itu datang ke dunia untuk menjadi jembatan. Salib adalah jembatan. Salib adalah simbol Christianity. Aksesori yang kita pakai. Aksesori yang menjadi pertanda bahwa Anda dan saya adalah pengikut Yesus. Salib memberitahu bahwa itu orang Kristen. Itu keluarga Kristen. Di rumahnya dipasang salib. Itu komunitas Kristen. Ada tanda salib di dalamnya. Dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau Tuhan kita, Yesus Kristus itu adalah jembatan, bagaimana dengan kita, para pengikutnya? Sudahkah kita hidup menjadi jembatan atau sebaliknya? Saudara, sungguh menyedihkan kalau sejarah mengenal sebutan perang salib. Itu history. Perang salib. Bagaimana salib bisa berkawan dengan perang? Salib itu jembatan. Salib itu menghubungkan. Salib itu tidak memisahkan dan menjadi tembok permusuhan. Bagaimana bisa ada istilah perang salib? Perang itu tembok permusuhan, bukan jembatan persahabatan. Bagaimana bisa orang Kristen menciptakan perang? Bagaimana bisa perang berkawan dengan salib? Itu sebuah kesalahan sejarah yang tidak pernah boleh terulang. Pengikut Kristus seharusnya menjadi jembatan penghubung. Pengikut Kristus sepatutnya hidup menjadi jembatan, bukan tembok penghalang. Bukan penghalang kemajuan orang lain. Bukan perusak kegembiraan bersama. Pengikut Kristus bukan pengacau kerukunan gereja. Pengikut Kristus bukan pengacau kehidupan rukun di tengah masyarakat. Pengikut Kristus bukan pengganggu rumah tangga orang. Pengikut Kristus bukan penghancur ketenangan dan kesejahteraan orang banyak. Saudara-saudara, hidup ini membutuhkan jembatan dalam banyak hal. Jembatan itu jangan diremehkan. Mulai dari perkara-perkara yang paling kecil, Anda dan saya membutuhkan jembatan. Dulu waktu saya melayani di Indonesia, di Surabaya, saudara, ada salah seorang anggota jemaat yang pergi memberi les dengan naik sepeda motor, seorang perempuan. Malam hari dia pulang, sepeda motornya kejeglong. Apa itu ya? Kok jadi tidak tahu istilahnya kejeglong itu apa? Ya. Rodanya merosot ke dalam lubang karena ada jalanan yang berlubang tetapi belum dibetulkan dan suasana jalan gelap. Sehingga sepeda motornya masuk ke lubang itu, dia terjatuh, terlempar dan pingsan di tengah jalan. Malam hari. Bersyukur dia selamat karena di rumah sakit dia dirawat dengan baik pada waktunya, dan dalam waktu beberapa hari setelah diopnam, dia bisa pulang kembali dan sehat.
Cerita ini menyisakan apa? Pertanyaan apa yang ada di benak Anda? Siapa yang bawa dia ke rumah sakit? Betul kan? Karena tadi dia terkapar di jalan, pingsan, dan cerita ini bersambung dengan dia selamat, dirawat di rumah sakit. Pertanyaannya adalah, siapa yang bawa dia ke sini? Siapa yang jadi jembatannya? Anda tahu yang jadi jembatannya seorang tukang becak? Waktu itu di Surabaya masih banyak tukang becak. Dia melihat kejadian itu. Dia gotong gadis ini. Dia bawa dan larikan ke rumah sakit. Dan sesudah itu dia pergi. Tanpa berharap jasa apa-apa. Dia pergi. Dia menyelamatkan sebuah nyawa. Dengan jalan menjadi apa? Menjadi jembatan. Dia bukan yang merawat, dia bukan dokter, dia tidak bisa jadi dokter. Tapi kalau dia tidak membawa gadis ini ke rumah sakit, dokter pun tidak bisa merawat, bukan? Orang ini selamat karena ada orang yang mau memainkan peran sebagai jembatan yang menghubungkan satu sisi dengan sisi lain sehingga terjadilah keselamatan, hidup, sehat, selamat. Haleluya, puji Tuhan. Gadis itu pulang, keluarganya semua bersyukur, mengadakan perjamuan, mengadakan persekutuan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Tapi Anda bayangkan, itu semua tidak akan terjadi kalau tidak ada tukang becak yang jadi jembatan itu. Anda tahu, itulah artinya saudara-saudara, itulah pentingnya dalam hidup ini, sebuah jembatan. Kalau Anda dan saya menjadi pengikut Yesus, ingat, salib itu jembatan. Tuhanmu Tuhan jembatan. Oleh karena itu, kalau engkau bilang aku ikut Dia, itu berarti kita pun bersedia untuk hidup sedapat mungkin menjadi jembatan. Kalau kau orang tua, jadilah orang tua yang menjadi jembatan yang menghubungkan anak-anakmu atau cucumu dengan masa depannya. Engkaulah jembatannya. Kalau kau tidak melakukan peran itu antara anakmu dan masa depannya, ada sebuah jarak jauh yang kalau tidak dilakukan sesuatu, jembatan itu tidak dihubungkan, dia tidak akan sampai ke sana. That is life. Hidup ini membutuhkan peran jembatan. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, jadilah jembatan. Jembatan pemberi penghiburan kepada orang yang semangatnya patah. Jembatan pemberi informasi kepada orang yang buta pengetahuan. Jembatan pemberi pendidikan kepada orang yang tidak berilmu. Jembatan pemberi motivasi kepada orang yang letih lesu. Jembatan pemberi pengharapan kepada orang yang putus asa. Dan masih banyak lagi peran-peran jembatan yang Anda dan saya bisa lakukan di dalam hidup ini, kecil maupun besar. Sebab apa? Sebab Tuhanmu dan Tuhanku itu Tuhan pemberi jalan, pembangun jembatan. Jembatan antara kita dengan Allah dan jembatan antara kita satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita hidup sebagai orang Kristen. Orang pengikut Yesus yang tersalib, yang mengutamakan persekutuan yang di dalamnya kita saling berbagi kehidupan.
saling menghubungkan satu sama lain, saling membuat sesuatu bisa terjadi karena saya berperan di dalamnya. Apapun yang Anda dan saya lakukan, kecil ataupun besar, biarlah itu menjadi peran sebuah jembatan yang membuat kehidupan ini menjadi lebih baik. Dunia ini menjadi a better place. Dunia ini menjadi dunia yang lebih baik untuk ditinggali. Karena Anda dan saya melakukan peran kita sebagai jembatan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Tuhan yang tersalib itu. Selamat memasuki Minggu Suci menjelang hari kematian dan kebangkitan Yesus. Amin.